Singkat cerita, saya masih ingat, saya mau ambil keputusan nih, 14 dirjen. 14 dirjen. Eselon 1. Aku copot, aku menghadap presiden 11. Terus aku hubungkan pesta babi, sekalian kita buka semua. Aku ini clearkan dulu pesta babi. Merauke yang tempatnya, yang Wanam itu, yang Haji Sam bantu negara. Ingat, cuma hanya disuruh bantu. Pertanyaanku ke Bapak, kenapa Haji Sam selalu disebut namanya? Kenapa suka fitnah satu orang? Sahabat Akal Sehat, berjumpa kembali di The Johan Budi Untold Stories. Kali ini kita tidak mengundang ke studio, tapi kita datang langsung ke kediaman narasumber kita. Ya. Mungkin tidak asing bagi pemirsa mengenai narasumber kita yang satu ini. Dari wawancara kita, nanti kita ngobrol berkaitan dengan selain sosok, kalau bisa disebut menteri yang turun langsung ke lapangan melihat kerja-kerja yang dilakukan oleh anak buahnya. Saya perkenalkan Pak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian kita. Selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa ngobrol secara langsung dengan Pak Amran. Ini ada beberapa yang ingin diketahui ya, dari sosok Pak Amran ini oleh pemirsa kami. Yang pertama mungkin bisa cerita ya, ketika pertama kali dari pengusaha di Maluku, di Sulawesi Selatan, kemudian masuk ke kabinet periode pertama ya, 2014. Ketiga itu bagaimana prosesnya Pak Amran? Yang pertama, waktu itu kami pengusaha. Masih pengusaha muda, umur 40 lebih. Kami diajak beberapa orang, sudah lama, sudah beberapa kali diajak orang bagaimana masuk partai atau tim sukses. Tapi kami masih senang di bidang usaha, berbisnis. Nah, suatu ketika ada salah satu teman dari Jakarta meminta bergabung dengan Pak Jokowi waktu itu. Bapak sendiri kenal secara personal? Enggak kenal. Enggak kenal. Singkat cerita, kami nonton TV maghrib. Saya sudah sholat maghrib dengan istri saya nonton. Tiba-tiba lihat Pak Jokowi cium bendera di Sipitung, di mana tuh tempatnya? Waktu deklarasi. Deklarasi. Ya. Saya sampaikan ke Bu, gimana kalau kita bantu-bantu orang? Karena aku diajak nih. Ibu mengatakan, ya sudahlah bisnis saja. Berikutnya kami diundang langsung ke Jakarta. Di gubernur, masih gubernur. Diskusi tentang pertanian, pembangunan pertanian, kemudian bisnis dan seterusnya. Nah, kami ikut bantu tim sukses di kawasan timur. Setelah beliau berhasil, nggak ada lagi. Hubungan telepon nggak pernah ketemu lagi. Nanti pada hari H, hari pelantikan, dan kami tidak pernah bayangkan. Nggak pernah bayangkan. Setelah selesai ya, nggak ada telepon. Apa yang membuat Pak Amran begitu langsung tertarik untuk ikut tim kampanye Pak Jokowi waktu itu? Karena ada dua kandidat ya waktu itu. Waktu itu mewakili rakyat. Dari melihat sosok Kesederhanaan itu yang kami lihat, dan kami juga dari desa terpencil, termiskin di Sulawesi Selatan. Jadi saya katakan ini bisa membawakan aspirasi kita. Tapi setelah selesai kampanye, menang, enggak lagi. Selesai. Jadi kami berbisnis kembali. Nanti dihubungi pada hari H. Menjelang pelantikan ya. Pelantikan. Kami kaget diundang. Bahkan kami mengatakan waktu ditelepon, salah satu Sespri ya, Bun? Bukan Pak Andi Menseknek dulu. Oh, Wijayanto. Andi Wijayanto telepon, Pak Amran ke Jakarta. Diundang Pak, udah cukup. Aku fokus bisnis nih.
Dan itu jam 12 malam. Jam 12, jam 1, karena berarti di sini Besoknya jam 11. pelantikan. Besoknya. Oh, betul. Nah, dia bilang, enggak, ini penting. Silahkan, nanti aja deh. Aku matikan, udah. Telepon lagi, 2 kali, 3 kali. Serius banget. Aku berangkat. Jadi itu anunya. Nggak pernah mimpi mau ditakdirkan jadi menteri. Waktu itu tawarannya langsung Menteri Pertanian atau? Nggak ada pembicaraan. Oh, nggak ada itu. Oke. Tiba-tiba dipanggil, ada undangan ke istana. Langsung ditaruh di Pertanian. Di Pertanian. Menteri Pertanian. Iya, nggak ada wawancara khusus, nggak ada. Saya masih ingat gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Amran ya ketika jadi Menteri Pertanian di awal periode pertama Pak Jokowi. Salah satu yang waktu itu juga sempat ramai ya diperbincangkan di kalangan istana adalah Pak Amran, Menteri Pertanian yang mengundang KPK waktu itu. Sementara banyak sekali orang yang saat itu ya ingin menghindari KPK. Bahkan saya dengar, nanti mungkin Pak Amran bisa ceritakan, apa tujuan Pak Amran mengundang KPK waktu itu? Waktu itu, karena ini anggaran banyak nih, kami tidak ada pengalaman jadi menteri. Sehingga kami ke KPK langsung. Ketemu ketua KPK, aku minta kalau bisa ada 1 orang atau 2 orang ditugaskan di KPK. Kenapa? Kami tidak ngerti hukum. Kami ahli di bidang pertanian, tapi tidak ahli di bidang hukum. Karena di zaman sekarang, kita melakukan yang benar saja, belum tentu benar bagi orang. Oh, ya. Pandangan orang, Menarik. persepsi orang. Ya. Nah, jadi kami memohon sekali, karena kami baru jadi menteri, kalau bisa ada KPK. Dan kami ada ruangannya. Kami siapkan ruangan di KPK, di kantor Menteri Pertanian, dan berkantor. Dan saya lebih nyaman karena setiap ada proyek, setiap ada tender, libatkan. Yeah. Saya bilang tolong periksa. Karena Bapak ahli di bidang hukum, aku ahli pertanian, kita kolaborasi. Nah, jangan nanti kita sudah jauh, sudah menyimpang jauh, baru dicegat di ujung. Ya, itulah pertimbangan kami supaya KPK kan tujuannya bagus, ingin negara Dan ini mengawasi ya. Dengan secara psikologis juga. Oh ya. Ada KPK di situ, orang tahu semua. Mana berani datang minta proyek? Iya, betul. Nggak ada berani datang minta proyek. Keluarga saya, sahabat saya, bukan sahabat saya, nggak ada yang berani minta proyek. Kenapa? Ada KPK. Pernah ada kejadian. Iya. Ada yang menarik. Pernah diceritakan dulu ya. Ya, ada sahabat datang nih, minta proyek, saya masih ingat. Proyek pupuk 125 miliar, dia minta. Pak Menteri, boleh nggak aku ikut? Nggak usah banyak, 125 miliar. Saya bilang, anggaran pupuk itu 35 triliun, pupuk subsidi. Oh enggak, ini yang langsung, enggak, itu lebih besar, triliunan. Kenapa tanggung-tanggung 125? Oh iya Pak, tapi 125 dulu, oke, nggak masalah. Terus apa lagi? Cerita panjang lebar, bla bla bla. Berapa sih? Intinya berapa sih under table segala macam. Oh enggak ada. Nah, setelah itu kami kontak KPK yang ada, kebetulan dia ada di sebelah ruangan saya. Panggil masuk, ID card-nya KPK. Wah, ini teman saya pucat keringatan karena dia bahkan tanya, ini KPK asli? Saya bilang, iya KPK asli. Pikirannya mungkin ya, waktu itu, ini adalah kita OTT. Kan baru karena ada KPK di dalam ya. Nah, saya beritahu, kita ini sudah satu bukti, karena kita sudah merencanakan. Satu lagi bukti ya kita tersangka sama-sama. Nah, akhirnya ditanya KPK betulan, dilihat ID card-nya, kartunya, ya keringat dingin lah. Nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Terus aku beritahu seluruh teman-teman, semua siapapun, bahwa kami bekerja untuk negara. Semua proyek di sini bukan milik saya. Ini adalah uang rakyat. Kalau kami lolos di dunia, bagaimana di akhirat? Nggak bisa lolos, ditanya nanti. Ini baru KPK, Bapak keringat dingin, bagaimana di akhirat? Tolong sampaikan itu tugasnya. Ini
masih aman, tapi lain kali jangan datang. Disampaikanlah ke teman-teman. Nah, alhamdulillah sampai 5 tahun terakhir, enggak. Ini salah satu tujuan podcast ini adalah bagaimana mengangkat cerita-cerita yang tidak ada di dalam berita. Nah, ini salah satu yang ingin saya tanyakan, bagaimana hubungan Pak Amran ya dengan kawan, kolega, bahkan dengan anggota DPR ya, karena Mentan tentu mitranya adalah anggota DPR dalam mengawasi penggunaan anggaran. Pernah ditelepon, diancam atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Kalau dulu periode pertama sering, bahkan dia mengecek ke dirjen-dirjen, apa betul menteri tidak ada koleganya ngambil proyek. Nah, mereka cek, dirjen lapor, direktur lapor. Ya biasalah, biasa ada tekanan bahwa dia sebagai tim sukses atau dekat dengan istana waktu itu, periode pertama. Biasa. Setiap kita menjabat, kami sudah yang ketiga kalinya ya, periode ketiga, setiap menjabat pasti ada godaan itu, nggak pernah lepas. Nah, kita pintar-pintarnya saja. Ya, bagaimana menghadapi itu sehingga hubungan tetap baik ya, terutama dengan DPR nih. Saya beritahu, maaf, ini kita dahulukan rakyat. Kita dahulukan rakyat karena kalau kita tidak fokus pada program prioritas dan memperhatikan rakyat, produksi tidak akan meningkat. Kata kuncinya adalah beri ruang rakyat untuk untung. Beri ruang, kalau dia untung berproduksi. Nah, caranya untung adalah seluruh sarana produksi harus tepat sasaran. Tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh diakal-akali. Nah, kalau itu kita mau mengakal-akali, itu produksi berat untuk meningkat, kesejahteraan tidak meningkat. Ya, kami berikan argumen-argumen sesuai dengan kewenangan saya. Hubungan ini nggak menjadi tidak baik atau ada. atau mereka menjadi mengerti atau? Ada yang mengerti. Ada yang mengerti, ada yang ada tidak. yang tidak, itu pasti. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Itu yang ke eksternal ya. Saya pernah melihat wawancara Pak Mentan juga yang berkaitan dengan yang tegas ke dalam ya. Ada direktur jenderal atau direktur ya yang katanya terima suap 10 miliar ya waktu itu. Itu gimana cerita itu sebenarnya gimana? Direktur. Direktur ya. Jadi kan ada lapor Pak Amran. Oh ya ada. Ya. Nah, terus adalah keluarga pejabat datang ke saya, Pak Menteri, ini ada direktur Bapak. Katanya kalau aku dijanjikan proyek, siapa yang janjikan namanya? Aku dikasihlah data-data. Terus direktur itu? Direktur. Saya katakan, kamu bayar atau tidak? Iya, aku kasih DP. Karena direktur saya katanya menang. Jadi janjinya 27 miliar. Sudah terima 10 miliar. Baik. Luar biasa. Data-datanya. Aku panggil anak buahnya, semua mengaku. Iya, aku terima. Hari itu juga aku pecat. Aku berhentikan. Ada 2-3 orang aku pecat satu hari. Nggak boleh. Kalau kita memberi kesempatan pada orang yang nyata bersalah, itu sama dengan beternak kejahatan. Iya. Menarik. Ini akan bercerita kemana-mana bahwa aku lolos. Dan biasanya orang yang bersalah lolos bangga. Dan akan cerita, ini virus kejahatan menyebar di kementerian. Tapi kalau kita amputasi, yang ada niatnya untuk melakukan hal sama, pasti mikir. Nah, terhadap tindakan-tindakan yang tegas itu, Pak Mentan baru masuk menjadi Menteri Pertanian, tentu banyak yang tidak kenal ya di dalam. Bagaimana respon pegawai ya di Kementerian Pertanian ketika ada tindakan-tindakan yang tegas dari Pak Mentan? Apa mereka, karena biasanya mafia itu kan udah bercokol lama tuh di kementerian tuh. Itu menarik. Itu gimana tuh? Itu menarik. Jadi 6 bulan pertama, saya kan orang baru. Ini menarik. 6 bulan pertama, aku yang menghadap ke Dirjen. Dan ada rapat pakai jaket, terlambat, pakai songkoknya miring. 6 bulan. Aku monitor satu-satu.
Dan yang paling tahu itu, seorang pimpinan, yang paling tahu kelakuannya adalah sopir, ajudan, satpam, cleaning service. Dan dia kan, saya kan menteri baru, tidak ada yang tahu. Aku duduk pernah setelah 6 bulan ini, saya petakan, kami datang ke warung, itu naik mobil umum, nggak naik mobil dinas tanpa ajudan. Aku masuk di warung, situ tempat makannya para staf. Terus ada staf tanya, tapi ini saya sudah petakan semua. Pak, Bapak siapa? Aku pengusaha. Memang kan pengusaha nggak bohong kan? Pengusaha. Terus gimana caranya kita tindak? Oh ini daftar nama kan sudah ada nih. Iya. Ini bagaimana? Menarik. Wah, kalau ini pelit Pak, tapi rajin. Oke. Tapi dia tidak punya backing. Terus kali ini, ini malas Pak, tapi bagus Pak, selalu kasih uang rokok macam-macam. Kalau ini Pak banyak banyak pengusahanya yang dibina. Maksudnya bina bagaimana? Nah, itu selalu menang tender Pak. Berceritalah karena dia tidak tahu bahwa saya menteri. Umur saya 40, masuk pakai biasa tanpa pengawal. Ceritalah semua. Tapi sambil cerita yang lain, setelah itu aku masukkan lagi satu-satu. Semua calon-calon dirjen, calon-calon direktur, dan yang masih terpasang menjabat, aku tanya satu-satu. Kebongkar semua. Ini nyelot, dan aku traktir. Nanti aku bayar ya, aku senang cerita. Lupa pulang tuh bayarin traktir. Singkat cerita, ada satu, setelah itu 6 bulan, saya masih ingat. Saya mau ambil keputusan nih. Dari 14 atau 13 dirjen. 14 dirjen. 14 dirjen. Eselon 1. Aku copot, aku menghadap presiden 11. Satu hari. Dan ada di berita tuh. Yang menghadap Bapak Presiden. Apa respon Pak Presiden waktu itu? Presiden, bahaya nih. Kaget. Enggak Pak, saya tanggung jawab. Jadi 11 aku copot satu hari. Tapi ini, tunggu dulu. Saya bilang, Pak, kalau ini tunggu, pasti bocor. Pasti bocor. Pasti semua backingan-backingannya masuk ke saya. Saya bisa berubah pikiran. Singkat cerita, jam-jam 10 saya datang, jam 1, keluar SK, aku bawa pulang. Dan ini SK, nggak ada yang parap. Usulan. Saya tanda tangan, karena pasti bocor. Iya. Begitu tiba di kantor jam 11, jam 12, saya suruh kumpul. Tapi kan saya beritahu, jangan ada keluar daerah. Mulai bertanya-tanya apa nih. Jadi, aku undang semua eselon 1, yang mengganti dan yang diganti. Nggak ada pakai jas. Nggak ada, kan harus pakai jas, bawa istri apa macam-macam. Datang, hening, dilatih. Ini ada apa? Kumumkan, aku lantik, 11 saya copot, 11. Dalam hari yang sama itu ya? Hari yang sama. Jadi, datang dia masih dirjen, pulang dia udah jadi staf dan pensiun. Itu heboh. 11 orang. Iya. Dan tidak ada lagi, kan biasa pakai jas, seremoni macam nggak ada. Ini pergantian biasa. Nah, itu tadi pertanyaan saya setelah respon yang begitu tegas gitu ya. Apa yang terjadi kemudian di internal kementerian itu? Ada yang ngelawan, ada yang sabotase misalnya dalam bentuk ada pernah mencoba, tapi saya panggil. Geng-gengnya saya panggil, yang saya copot nggak panggil lagi. Aku panggil, kalau kamu, karena saya sudah copot 11, kalau you tidak bekerja dengan baik, nasibmu seperti yang saya copot kemarin. Kecuali aku dicopot, baru saya berhenti, saya tidak copot Anda. Baru konsolidasi, ayo kita kerja. Kita mulai dari nol. Jangan lagi berpikir macam-macam. Selama 5 tahun ada 1.500 saya copot, demosi, mutasi. 1.500 ya? 1.500. Yang di periode yang pertama ya? Periode pertama. Tadi ini soal eksternal ya. Kemudian internal, saya juga mendengar bagaimana dengan kolega sesama menteri. Ya. Kadang-kadang kan menteri-menteri itu juga punya aliansi dengan pengusaha, dengan usaha tertentu yang mungkin terkait dengan Kementerian Pertanian. Ada nggak nyoba-coba itu juga? Aku dikucilkan dulu. Oh ya. Aku dikucilkan. Aku tahu, aku dikucilkan. Ada menteri yang minta juga, Pak?
Iya, Kolega, tapi, ya. tapi aku dikucilkan dulu. Aku tahu bahwa saya dikucilkan. Karena ada salah satu statement, Pak Amran itu buta warna. Dia tidak tahu teman, bukan teman, mana koalisi, bukan koalisi, mana. Jadi dia istilahnya Buta warna. buta warna. Karena udah tidak sesuai aturan, regulasi, selesai. Jadi nggak ada, pernah 2 kali aku copot 1 kantor. Habis. Eselon 1, 2, 3, habis. Dan itu ada beritanya. 2 kali. Ini habis. Oh, yang bawang putih. Ya? Bawang putih yang KPK. Padahal dia cuma saksi. Aku nggak mau, saksi pun nggak mau. Dia saksi, tapi Anda kan tahu mana baik, mana benar. Lah kenapa Anda tidak cegah? Karena kalau takut kenapa tidak lapor sama saya? Iya. Udah aku copot semua 1 kantor. Jadi Pak ini baik enggak? Pemerintah tahu semua PLH, PLT. Udah jalan juga. Dulu program Pak Presiden Jokowi waktu itu swasembada pangan ya. Iya. Salah satunya adalah beras. Saya bukan menanyakan soal itu. Tadi ini terkait dengan hubungan dengan kolega. Dulu sempat terjadi silang pendapat ya antara Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan juga perdagangan Bulog. mengenai ketersediaan Beras. di pasar gitu. Iya. Dan ini pendapat subjektif saya ketika itu sepertinya Presiden Jokowi lebih condong ya untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Amran ya waktu itu. Bagaimana cara mengukur itu sehingga terjadi perdebatan itu dan bagaimana kemudian di rapat kabinet ya ketika Pak Amran mengatakan kita pertaniannya segini loh sehingga produksi perkiraan segini. Kalau Menteri Perindustrian itu melihat dari sisi produksinya, Menteri Perdagangan dari sisi di pasarnya. Gimana waktu itu? Jadi waktu itu ceritanya itu memang agak sulit waktu itu karena ada El Nino kan 2015. Ada El Nino ya waktu. El Nino, saya katakan kan ada yang mau impor pro kontra lah. Tapi kami sampai terakhir saya katakan nggak perlu impor. Bahkan saya sarankan begini, kalau Anda mau mengambil keputusan teman-teman, kan kita rakor. Kalau mau impor, silakan tapi berasnya di luar negeri. Simpan di luar negeri, itu kan bijak kan, impor luar negeri, nanti Anda jual kembali kalau beras cukup. Itu 2017. Padahal panen gitu ya waktu panen. Pak, kalau ini kan mengganggu petani kita. Kalau dengan alasan jangan sampai kekurangan beras, beli nggak masalah kan, tapi simpan di luar negeri, jangan bawa ke Indonesia. Nanti kalau kekurangan betul baru dibawa masuk ke Indonesia. Apa respon kolega menteri yang lain? Kita beda pendapat lah. Sempat rame itu. Rame sekali. Tapi serangan dari luar, karena saya kan menteri baru nih. Serangan dari luar biasa. Dari pengamat, dari macam-macam. Mungkin dari para pengusaha importir. Lah memang stok beras waktu itu 1,5-an, 1 juta. Jadi saya agak lemah posisinya. Nah, karena selalu mengatakan hukum ekonomi. Menjelang panen kalau nggak salah. Iya, menjelang panen. Itu hukum pasar kan. Kalau stok kurang, berarti produksi kurang. Hari ini terbukti bahwa hukum pasar itu berlaku di luar negeri, negara lain kecuali Indonesia. Hari ini. Stok kita, hari ini baru saya buktikan setelah dulu ribut, waktu kita sama-sama. Hari ini terbukti bahwa hukum pasar tidak berlaku di Indonesia. Contoh konkret, minyak goreng ribut-ribut kemarin. Minyak kita naik. Minyak kita. Lah apa alasannya? Nah kita suplai seluruh dunia. Kita ekspor 32 juta ton. Masa produsen sawit besar dunia, nomor 1 dunia. Berarti nggak masuk akal kan? Yang kedua, beras pernah naik dikit, aku tegur. Dia mau coba-coba. Apa alasannya mau naik? Lah beras di gudang sekarang 5 juta ton. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton, kemudian berasnya 2, apa alasannya naik? Kalau bukan mafia. Oke, sudah 2 dan tidak ada yang bisa bantah nggak? Ada yang lebih ekstrim. Kemarin, harga TBS turun. Harga CPO dunia naik. Nilai dolar menguat 10%. Tinggi, Iya harusnya naik. Indonesia terbalik turun. Kami langsung
menyurat ke Ke Kapolri. petaninya ya. Petaninya kasihan 15 Iya, juta ini. Iya, iya. Nah, kami diminta Bapak Presiden ditelepon, Pak Mentan beres Pak, aku beresin. Apa langkah yang dilakukan Langsung Pak kami, Mentan? kami cek harga seluruh Indonesia. Saya beritahu, kasih waktu 1 minggu tidak naik, itu kami Satgas Pangan turun. Kami langsung telepon Kapolri, Wakapolri, Kabar Reskrim. Kami beritahu, Pak, Satgas harus turun. Begitu kami rapat kemarin, nggak ada alasan. Coba beri saya alasan, kenapa harga TBS turun? Hubungannya ke minyak goreng. Kenapa turun? Padahal nilai dolar menguat, nilai 10%. Artinya harusnya naik 10% kan? Iya. Kemudian harga CPO dunia naik. Iya. Kenapa bisa turun? Jadi yang mempermainkan adalah middleman. Nggak ada yang bisa jawab, nggak ada bisa jawab. Dan middleman ada di mana-mana. Ada di mana? Nah, aku sampaikan mulai hari ini naik. Sudah 80%. Tapi aku mau 100%, bila perlu berikutnya tambah 10%. Nah, masih ada 274 perusahaan yang tidak taat. Kami menyurat ke Kapolri, tembusan Kapolda seluruh Indonesia. Wah, itu dipanggil ini nggak? Dipanggil sama Pak Mentan nggak? Para pengusaha itu? Ada 400-an, 500-an yang hadir. Ada semua pengusaha, silakan. Situ disampaikan ya? Saya sampaikan secara terbuka, live. Sama sedikit quote-unquote ngancam sedikit lah ya? Nggak pakai? Bukan ancam injak kaki kayaknya. Sehingga mereka jadi takut gitu ya, kemudian Nggak boleh. menaikkan Masa harga mau mengorbankan jual. 15 juta, cuma 10 orang, 20 orang, 50 Iya, orang iya. yang mau mengorbankan 15 juta. Masuk akal nggak Pak? Harga CPO dunia naik, Iya. dolar menguat. Iya. Harusnya momentum ini Iya, dinikmati oleh petani Indonesia. juga ya, otomatis harusnya Nah, naik juga. Ini Pak, kita lihat. Ini datanya. Ini 27 dolar, 27 ribu kan nilai harga dunia ribu. Ini 14 ribu. 50% kan? 100% kan? Bedanya luar biasa ya. Nah terus nilai dolar ini kan 18 ribu naik. Iya. Lah ini turun harga TBS. Ini nih. Ini tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Sangat tidak masuk akal apa yang terjadi di Republik ini. Setelah dipanggil, apa yang terjadi kemudian? Sepakat naik kembali, bahkan naikkan. Yang tidak ikut regulasi, ya kita tindak. Saya sudah menyurat ke Kapolri. Dan Presiden kita benar, pengumuman beliau, bahwa satu pintu. Kenapa? Under invoicing. Ya harganya di sini 14.000, tapi harganya di luar negeri katakanlah 27.000 atau 20.000. Perusahaannya sendiri yang terima di luar negeri. Iya. Jadi kan tidak kena pajak. Nah ini yang Bapak Presiden ingin beresin. Nah, diluruskan lah ya. Diluruskan semua. Memang goncangannya besar. Iya. Memang. Karena kalau kita mau tangkap ikan paus kan goncangannya besar. Iya. Kalau ikan Ombaknya gede. Ombaknya gede. Kalau ikan teri ya Iya. pasti nggak ada. Saya ingin masuk ke yang tadi ya, yang minyak tadi ya. HET minyak kita itu kan kalau nggak salah 18.000 ya. 15.700. Dalam prakteknya saya lihat juga di pemberitaan ya, di pasar-pasar ketika HET-nya 15.700, harga di bawah itu sudah 18-19. Betul. Belum lagi langkah, ya, susah pedagang mencari minyak kita. Apa langkah yang dilakukan? Sekarang oleh kemarin kami minta sudah rapat Satgas turun pantau. Tapi jangan korbankan pedagang kecil. Distributor dan produsen yang dicek. Oh, kok distributornya Distributor ya? dan Sama produsen. produsennya ya? Nah itu yang ditindak. Yang bermain-main itu ditindak. Itu rantainya di mana? Yang bermain itu di mana tuh rantai? Biasanya distributor besar. Oh. Nah, tahun lalu kan ditindak. Iya kan? Tahun lalu ditindak. Ya. Ada Oh ya, dan Pak Mentan mengungkap ada yang palsu dulu ya? ya, itu kan ada 76 tersangka. Iya. Ada beras, ada ini 77 tersangka. Ini kita bongkar semua tahun lalu. Ya, masih ada mungkin yang coba-coba bermain. Nggak boleh dibiarkan, Pak. Rakyat ini mengharapkan kita untuk menstabilkan harga. Nggak boleh dengan cara-cara begini. Pak Amran didukung nggak oleh yang lain? Oh, Presiden dukung. Kalau Presiden ya jelas ya. Maksud saya di koleganya ya. Kami Kita didukung. terbuka aja lah. Kadang-kadang kan ada juga yang Ya. ikut bermain di ombak Kalau yang tadi itu. Teman-teman menteri Pak sekarang nih Menko Pangan, mensupport perdagangan, perindustrian. Baik, tetapi yang terpenting Presiden sudah
perintahkan. Bagi Pak Amran yang penting presiden ya. Presiden garis lurus. Yang lain Udah. urusan Enggak, belakangan ya. yang lain juga baik, mensupport, kita kolaborasi. Karena ini tidak mungkin bisa ditindak kalau saya sendirian. Kepolisian juga, kejaksaan, KPK, semua. Kita tidak bisa jalan sendiri. Ini harus kolaborasi kalau ingin menyelesaikan ini. Pak Amran ini juga salah satu menteri dari sedikit menteri yang sering terjun ke lapangan. Ada lapor Pak Amran ya? Ya, ada lapor Pak Amran yang kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian kita ini. Saya ingin mendapat cerita yang tidak ada di berita ya, ketika Pak Amran, kalau nggak salah di Semarang ya. Ya, Semarang. Itu bisa diceritakan nggak dari ketika Pak Amran bahkan sempat menelpon polisi militer ya? Iya. Itu kan menarik tuh. Iya. Menteri datang langsung, bahkan waktu habis subuh ya ceritanya itu ya yang tidak muncul di media. Bagaimana cerita itu? Jadi yang di Semarang tuh. ya, jadi kami selesai sholat subuh, kami ada SMS masuk bahwa ada kapal satu. Itu di Jakarta ya Bapak? Terima SMS? Enggak, saya di luar daerah, di daerah. Oh di daerah ya? Oke. Saya di timur. Ada SMS masuk bahwa ada satu kapal penyelundupan bawang bombay. Dan itu tanpa ilegal. Aku pertama tidak percaya, ini capek-capek ini kita terbang nih. Aku tanya, apa benar? Foto kan? Foto. Oke, di mana mendaratnya? Di sini jam sekian. Di Semarang. Udah, bismillah, aku terbang. Dan ajudan pun tidak tahu saya mau kemana. Oh. Jadi aku terbang, begitu mendarat aku tunggu kapalnya, sandar. Begitu sandar sama fotonya, oke ini kapal pasti. Udah, turunkan semua, ada PM, kami telepon, Pak. Ada oknum penegak hukum yang terlibat ya? Iya, iya kan pada saat itu kita tidak tahu Ada mana yang polisi yang terlibat, mana terlibat, tidak. Yang tentukan nanti kan penyidik. Iya. Aku telepon PM, Iya, maksud saya Pak kenapa Dandim. harus polisi militer kan? kita berjaga-jaga. Iya, Nah, makanya- itu kan ada Pak Dandim, Iya. aku telepon, udah datang, masuk, kita jemput, masukkan di gudang, polisi lain. Setelah di polis lain, ya sudah selesai, aku pulang. Satu kapal kita polis lain. Masa negara sebesar ini Semarang ini kota, boleh Dan dikatakan gampang sekali ya, jantung seolah-olah. kota Jawa ini, Iya. salah satu. Masa bisa selundupan masuk satu kapal? Nah, Ketemu berapa ya waktu itu? itu satu kapal. Iya, berapa ton? 6.000 karung. Sesudah itu ada lagi di Batam beras. Kapalnya baru jalan, aku dipotokan. Nah, ini langsung kami telepon juga, minta tolong Pak Dandim, kepolisian, tolong ditangkap ini. Kameranya masuk sama saya. Oh iya, iya. Itu 1.000 ton. Ini di Batam ya? Ya. Gula ya, gula, beras. Beras, gula, campur, macam-macam. Tangkap Dari, juga. dari mana nih? Malaysia? Singapura? Ini kayaknya beras dari Thailand, tapi melalui Singapura, Malaysia. Selundup juga. Tapi jadi efektif sekali. Juga banyak saya berhentikan di Kementerian Pertanian karena lapor Pak Amran. Pak, stafnya Bapak gini, sini saya panggil. Ini, kamu ambil ini gini. Ada yang ngambil 600 juta. Traktor aku kirim, dia jual. Wah, kurang ajar. Minta berapa traktor, dia dapat 600 juta. Aku pecat. Ini orangnya yang di samping saya. Aku pecat. Jadi langsung nggak ada basa-basi, pecat jadi direktur, dirjen, eselon 3 nggak ada. Pokoknya kamu melakukan menyimpang dari regulasi yang ada, ya diberhentikan. Kan kadang-kadang menterinya tegas, Ya. keras gitu ya, baik itu ke internal maupun ke eksternal. Ada beberapa kasus yang kemudian bukan menterinya, Iya. tapi staf khususnya. Ya. Nah itu pernah dapat laporan nggak staf khusus Pak Amran yang? Ada yang mengaku berkantor di samping saya. Aku tidak tahu. Jadi kalau ada tamu, dia kenal staf khusus. Dia nempel di situ kalau ada tamu, dia ngambil kursi dekat samping saya. Oh. Bahkan buat stempel. Tahu, aku tidak sebut namanya ya, yang diperas. Bintang 2, 350 juta. Bahwa cetak sawah, kalau lewat saya langsung bisa. Kalau cetak sawah. Itu mengaku-ngaku staf khusus. Mengaku aku masukkan penjara juga. Dan ini memang
dengan Saya teman-teman juga dekat. dapat cerita dari staf khususnya Pak Amran ya, Iya. mengenai bagaimana Pak Amran bersikap ya terhadap para pelaku korupsi di dalam. Iya. Staf khususnya kan kawan saya juga. Oh iya iya. Udah tahu kan? Iya 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 betul Kawan betul. dekat juga. Oh Saya iya. juga sering dapat cerita Iya. yang disampaikan pada saya mengenai itu. Makanya begitu tertarik ketika saya bikin podcast ya, bagaimana menarik cerita-cerita yang tidak ada di media itu. Kita tegas saja. Kita tegas seperti ini aja. Sudah saya pecat, saya berhentikan, ada dipenjarakan selama saya menjabat. Masih berani. Bayangkan kalau kita melakukan pembiaran, apa tidak berkembang biak seperti jamur itu kejahatan di sana. Jadi sudah nyata berapa aku pecat di depannya, tetap aja. Masih ada ya. Masih ada. Karena menteri yang digantikan oleh Pak Amran ini kan Iya. masuk ini kan, Iya. masuk Ada. perawatan. Iya. Setelah periode pertama di Pak Jokowi, kemudian Pak Amran kembali ke Sulsel ya. Kembali. Nah, apa yang dilakukan dalam kurun waktu sebelum menjadi menteri lagi? Ini memperbaiki usaha kembali. Oh. Karena hancur-hancuran selama 5 tahun aku tinggal. Kabarnya rugi sampai ratusan miliar. Iya, ratusan miliar rugi waktu itu. Bahkan itu ratusan miliar ruginya. 1 tahun saya tinggalkan itu rugi 170-an 1 tahun. Itu 5 tahun. Dan kolaps lah waktu Itu itu. benar-benar nggak pernah ikut tender di pemerintah ya? Oh, enggak. Kan racun tikus, satunya lagi yang punya racun tikus adalah Menteri Pertanian. Iya. Sawah butuh racun tikus. Iya, Itu kan klop itu sebenarnya. Secara profesional kan sebenarnya. Pernah nggak ikut Betul. tender itu? Jadi itu ada penemuan saya. Karena itu sebenarnya saya bukan pengusaha murni. Saya peneliti. Iya. Nah, kemudian racun tikus tiran. Tikus diracun oleh Amran. Tiran ya intinya. Nah, ini Judulnya racun. Tiran. Apa mereknya? Tiran Ini begitu aku dilantik, aku tutup. Oh. Padahal kalau profesional, kadis bisa beli, provinsi, Iya, kabupaten. ini as a business ya. Saya kira dibutuhkan juga oleh. Nah, Jawa Tengah minta, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung minta, misalnya nggak boleh. Begitu aku dilantik, ini saya tutup. Karena kita berbuat baik saja. Orang udah Orang masih curiga. Bagaimana kalau kita ada celah? Jadi selama 2014, saya langsung tutup. Sampai sekarang. Jadi begitu dilantik jadi menteri, langsung ditutup ini. Langsung saya tutup. Apa boleh buat itu Berapa risiko jabatan? miliar itu kerugian? Dia, ini kan itu 250 miliaran per tahun. Dan bisa bayangkan, kalau 5 tahun kan 1,2 triliun. Dan beda kan keuntungannya. Kalau ini bedanya Pak, kalau milik kita yang temukan, keuntungannya yang tahu cuma Tuhan, malaikat dengan kita. Jadi eksponensial itu keuntungannya, besar keuntungannya. Ini temuan soalnya ya. Kalau temuan sendiri, itu royaltinya, patennya, paten milik sendiri ya. Iya. Nah, itu Sehingga nggak perlu keuntungannya. bayar royalti ke. Karena kami yang punya. Kalau orang beli, orang pakai, dapat royalti kita. Setelah itu kembali ke Sulsel. Nah, saya ingin tahu juga 3 Menteri Pertanian ada persoalan hukum, kemudian Pak Amran diminta kembali menjadi Menteri Pertanian. Itu gimana itu? Siapa yang menelpon kemudian? Gini, Pak Prabowo, beliau kunjungan ke Makassar. Kunjungan, kebetulan, nggak ada rencana, kebetulan beliau singgah di kantor. Oh, oke. Ada yang mengajak, nggak tahu siapa waktu itu. Saya jemput beliau, naik di ruangan, diskusi. Diskusi pertanian. Pertanian. Singkat cerita 2 jam mungkin diskusi, pulang ke Jakarta. Singkat ditanya Pak Jokowi. Beliau tanya, gimana tuh Amran tuh? Aku lihat bagus tuh. Dia bilang, iya. Tapi ya mungkin lah kayak kalimatnya bukan kalimat persis ya. Kesimpulannya kayak mati lampu lah. Seperti bulldozer mati lampu masuk hutan, gitulah kira-kira. Itu begitulah, bukan mungkin bahasanya gitu, tetapi tidak kompromi. Iya. Nah, Pak Prabowo, oh aku suka tuh, kalau suka aku lantikan, dilantik. Ketika Pak Amran dilantik dan masuk menjadi Menteri Pertanian di kabinet Pak Prabowo, ada rumor juga Pak, yang perlu kita klarifikasi juga ke
Pak Amran ya, karena ini kan cerita di balik berita ya, Iya, iya. rumors itu benar atau tidak. Iya. Jadi ada dua rumors ya yang menyebut Pak Amran masuk di kabinet Pak Prabowo itu karena masih saudara Haji Sam. Nah, kita tahu kan Haji Sam pengusaha yang terkenal lah, Iya, betul. yang juga ikut tim waktu itu di Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Amran dianggap masih quote-unquote ya, orangnya Pak Jokowi, sehingga mengusulkan kepada Pak Prabowo, Pak Jokowi ikut mengusulkan juga, selain Haji Sam tadi. Gimana itu kebenarannya itu? Jadi gini, Haji Sam itu keluarga saya, ponakan saya. Iya, masih saudara ya? Saudara, kita profesional, dalam keluarga kita saling menjaga. Kita punya budaya dalam keluarga, jangan... Cucu Raja Bone ya Pak Amran ya? Jadi kita tidak boleh mempermalukan saudara. Dan itu kalau di budaya itu siri. Nah, kembali itu harga diri, kehormatan. Nah, kembali ke yang awal mula ketemu. Saya ketemu Pak Prabowo di Makassar, itu Haji Sam tidak tahu. Oh. Jadi tidak tahu. Kemudian ketemu berikutnya dia tidak tahu. Nah, kemudian dibawa ke Pak Jokowi. Setelah mau dilantik, baru tahu. Ditanya, Om katanya mau jadi menteri. Iya. Jadi ini... Oh, manggil Pak Amran Om ya? Pakai Om, panggil Om. Jadi saudaranya saya dulu, kakaknya itu saya satu rumah waktu kecil. Tetapi saya kenal setelah jadi menteri. Kenapa? Ada pesan orang tua saya, juga orang tuanya beliau. Kalau saudaramu sukses, kamu jangan ganggu. Doakan saja. Tetap, dan kamu harus prinsip-prinsip, ada prinsip kita di Bugis, satunya kata dengan perbuatan. Jadi itu bahasa Bugis. Ada tarogau, satunya kata dengan perbuatan. Kemudian lempu, harus jujur. Kemudian banyak filosofi-filosofi. Tapi dari orang tua saya, ayah saya, jangan pernah ambil haknya orang lain. Dan itu berlaku. Sebenarnya masalah keluarga, masalah apa, nggak usah persoalkan. Yang penting Bapak, maaf saya Muslim, mengikuti Al-Quran, Sunnah Rasul, undang-undang, selesai itu. Itu sudah ada di dalamnya semua. Jadi nggak usah memilah-milah, ini keluarganya si A, ini keluarganya si B. Tapi ada yang aku tanya kepada Pak Johan. Satu pertanyaan dari Bapak tanya dari tadi. Aku tanya satu. Yang menentukan takdir siapa? Tuhan. Iya, selesai. Iya. Kalau yang menentukan takdir manusia, ya kita datang ke memohon menyembah. Iya, kita boleh mengambil. Takdir, nasib, ajal. Iya. Kalau kita percaya Tuhan, ya Tuhan yang tentukan. Nah, jadi kalau saya, Iya. boleh kamu perdebatkan orang kalau ada menjabat. Boleh kamu memfitnah, menduga. Tapi kalau saya, setiap detik adalah takdir. Daun jatuh pun, satu lembar, tidak akan jatuh tanpa seizin Allah. Jadi sepakat kan? Jadi jangan, kalau ada orang sukses, kaya, ada orang jadi menteri, kamu beropini sendiri. Ya Allah sudah takdirkan di situ. Karena iri kemudian memfitnah. Memfitnah. Bisa juga. Lah lebih kejam itu. Iya, betul. Ini orang sudah jadi, dia yang sibuk. Kalau saya, urus takdirmu, urus nasibmu. Ubah nasibmu sendiri. Ya nasibmu saja tidak beres, kau bahas orang lain. Ada yang saya nasihati, ada seseorang, ini sahabat saya. Saya diam, duduk-duduk di pesawat. Pak Menteri, ini pejabat ini, bla bla bla, dia bahaslah negatifnya. Aku capek dengar. Ini bahasa orang? Orang. Bahasa pejabat di Republik ini. Tapi sahabat saya. Aku beritahu, teman, apakah tidak ada bisa pembahasan lain? Dia bilang, kenapa? Saya bilang, apapun prosesnya, itu cuma lihat kasat mata. Tapi Allah sudah takdirkan dia penjabat. Berikutnya, aku tidak yakin you tidak punya dosa. Kalau saya, dosamu yang kau urus kalau ada. Jangan dosanya orang kau bahas. Yang ketiga, takdirnya, nasibnya kau urus. Itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Kalau saya, uruslah diri Anda supaya you bisa seperti dia.
Langsung, waduh. Jadi nggak komentari Enggak, apa ini. jadi mau yang komentari nasibnya orang sama dengan itu mau melawan hak prerogatif Tuhan. Iya. Benar nggak? Pak Amran ini anomali Pak menurut saya. Jadi kan sudah biasa ya, menjadi lumrah di Republik ini. Memang tidak semua ya pejabat yang kemudian pasti yang pertama kali dipikirkan adalah kerabat dan keluarganya. Iya. Ya, sehingga muncullah rumor yang tadi saya tanya ke Pak Amran itu karena umum quote unquote ya itu dilakukan. Jadi kalau dia menteri misalnya ya seperti kejadian menteri yang Bapak gantikan itu. Itu kan muncul itu ada siapa kan ponakannya atau apa yang kemudian ikut di dalam kementerian itu lumrah gitu. Nah, sehingga muncullah apalagi tokoh yang dikaitkan dengan Pak Amran ini kan tokoh juga. Kemudian ada satu tokoh yang tapi menurut saya itu logika nggak masuk karena Pak Amran kan lebih terkenal sebenarnya dari Haji Isam gitu ya sebelumnya karena yang pertama kali. Tapi pertanyaan ini harus saya sampaikan karena itu yang berkembang juga di dalam bentuk rumor sehingga itu tadi kan ini cerita sebenarnya seperti apa. Gitu. Jadi gini Pak, kalau ada rumor, kalau ada seperti itu, itunya kan harus tabayun. Saya tanya ke Bapak. Berani enggak sesikat itu koruptor di dalam, mafia dari luar, itu risikonya nggak kecil. Iya. Kalau aku mencoba-coba main-main, anak kandungku saja, saya larang injak pertanian. Anak kandungku, ada nggak paling saya sayang di luar anak kandungku? Saudaraku, boleh injak, tapi jangan coba-coba mau meminta proyek di Kementerian Pertanian. Dan kalau ada saudaraku, saudara kandungku kan ada 11 tuh. Kalau ada di situ Bapak dapatkan. Bapak nih, kan Bapak dari KPK. Kan Bapak bisa sadap tuh. Satu aja dapat proyek sana, ada ikut perusahaannya, hari ini aku mundur. Ini besok aku mundur. Nggak mungkin itu Pak. Kenapa? Karena Bapak kan ngajak KPK ke sini. Nah, begini Pak, aku tanya, KPK kan saya ajak. Artinya logika itu menjadi nggak masuk gitu. Dulu kan aku bawa KPK nih. Sekarang aku selalu minta KPK pantau berkantor di pertanian. Kira-kira masuk akal nggak? Saya mau panggil keluarga. Jadi kasihan Pak Andi Sam, kasihan Pak Haji Sam tuh, kasihan difitnah difitnah. Dan kalau beliau itu difitnah ketawa aja. Apa jawabnya? Itu aku dapat kiriman pahala. Iya. Mengurangi dosa ya. Mengurangi dosa. Dosa itu urusan Tuhan juga, Pak. Iya. Nah, kita masuk ke tadi itu yang ketika Pak Amran kembali ke kabinet, masuk di dalam kabinet, ada banyak program yang diserahkan kepada Pak Amran. Pak Amran ini kepala Badan Pangan ya, yang berkaitan dengan swasembada ya. Iya. Nah, program-program apa yang dilakukan begitu Pak Amran menjadi Menteri Pertanian di periode kabinetnya Pak Prabowo? Swasembada pangan. Ya. Jadi dalam gini, kaitan swasembada pangan. Jadi gini Pak, sebagai kepala Bappenas atau menteri? Ya sebenarnya nggak bisa dipisahkan juga. Iya, mungkin bisa oke. diceritakan. Jadi gini, yang pertama pada saat kami dipanggil Bapak Presiden, beliau mengatakan, Maghrib kami dipanggil, Pak Mentan, itu bisa nggak swasembada dalam waktu 4 tahun? Oh siap Pak. Oke, jadi menteri dilantik. Setelah 21 hari, Bapak Presiden pidato di PBB. Ya. Beliau pidato, aku pikir salah ucap. Berubah menjadi 3 tahun, dari 4 tahun. Waduh, baru 21 hari. Nah, setelah pulang beliau, 45 hari, setelah 45 hari menjabat, dipanggil ke istana. Pak Mentan, bisa nggak 1 tahun? Waduh, aku stres. Tapi luar biasa beliau. Bagaimana memetikan, memberi perintah kepada kita, Pak Prabowo luar biasa. Visioner dan keyakinannya tinggi. Orang sukses kan dengan keyakinan. Ya kan? Hakul yakin. Terus, bisa nggak 1 tahun? Saya kan ada keraguan. Tapi beliau meyakinkan, kamu bisa.
Bayangkan, kami kerja keras dan seterusnya, ya itu sampai vertigo. Saya sampai jatuh sakit. Oh. Saya jatuh sakit, terus alhamdulillah swasembada. Sekarang adalah stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Ada yang mengatakan kemarin, waduh, swasembada tapi harga mahal. Lah kalau murah, kasihan petaninya. Ya. Petani didapatkan kita hitung kemarin, itu maksimal ya, dia dapat 30.000 per hari. Lebih tinggi daripada tukang batu, 50.000 per hari, 75.000 per hari. Sebulan yang lalu harga gabah dari petani naik, Pak. Iya, kita naikin. Naik. Karena kalau petani berhenti tanam, kan bisa tanam 3 kali, bisa tanam 2 kali. Kalau berhenti tanam, yang terjadi apa? Impor. Begitu impor, tiba-tiba suatu saat terjadi El Nino dunia, kan terjadi sudah berapa kali nih, perubahan iklim. Negara lain kekurangan juga, tiba-tiba tidak impor. Kalau ada kelaparan, 1 juta, 2 juta penduduk kita, 1 orang saja kelaparan, yang tanggung jawab Bapak Presiden. Dengan Menteri Pertanian baru saya. Kira-kira, ada yang mau tanggung jawab nggak? Nah, beri ruang petani untuk menikmati sedikit. Petani tidak serakah. Iya. Dinaikkan saja Rp1.000 kemarin, itu bahagianya luar biasa. Kemudian pupuk kita turunkan 20%. Kemudian tersedia. Itu petani sudah bahagia. Nah kalau ini cuma 30.000 saja, pendapatannya per hari kita hitung sama-sama kemarin, bahkan ada juga hitungan, ada petani pendapatannya cuma 8.000, 10.000 bersih per hari. Karena dia 4 bulan panen. Nah tukang batu saja 70.000, minimal 50.000. Ya rokok saja harganya 50.000, 40.000. Lah masa 1 kilo itu beras itu bisa untuk 1 keluarga. Jadi gini Pak, kami sebagai pemerintah, mewakili pemerintah sektor pangan, bagaimana petani ini memberi keuntungan tidak serakah banget. Tapi jangan rugi. Kemudian konsumen juga tersenyum. Tapi jangan mafia masuk di tengahnya yang merusak tatanan, tata kelola beras ini. Ya itu Pak. Memang apa yang dilakukan Pak Amran ini sangat menguntungkan petani yang ada di bawah. Iya. Di yang lain ada wilayah yang terganggu. Iya. Comfort zone-nya itu terganggu. Iya, betul. Yang biasa impor dapat rente itu kan. Bahkan 2025 yang lalu itu di global negara-negara eksportir beras itu quote-unquote agak marah. Karena harga beras global menjadi turun ya. Gara-gara nggak ekspor ke Indonesia karena ditutup tadi. Yang mau saya tanyakan itu tadi, kembali lagi ada nggak gangguan karena mafia ini sangat kuat menurut saya. Pemain-pemain beras, gula, bahkan sebagian sudah masuk ke penegak hukum tuh waktu itu. Ada nggak itu ancaman atau bujukan atau bahkan rayuan dalam bentuk uang misalnya? Jadi gini, ada. Uang ada. Waktu kami ke salah satu negara, kami ditawari 5%. Dan ada tertulis. Untuk impor beras. Jadi gangguan seperti itu ada. Kemudian tekanan. Kemudian gini, yang tadi saya kembali lagi. Memfitnah Haji Sam dengan saya. Masa saya tidak boleh keluarga? Lah kalau bisa Haji Sam yang mengangkat semua, ya masih banyak keluarga yang lain. Kalau perlu kita isi separuh ini kabinet. Iya kan? Yang berikutnya ada saya clearkan juga. Dihubungkan selalu dengan Wanam. Kasihan beliau. Kasihan Haji Sam. Datang di sana hanya bantu negara. Itu tanah negara, BUMN tuh. Tanah ini milik BUMN, bukan miliknya. Yang padi itu. Terus aku hubungkan Pesta Babi, sekalian kita buka. Oke. Kita masuk ke deforestasi di Pesta Babi itu ya, itu film kan menarik itu ya. tuh. Aku ini clearkan dulu Pesta Babi. Boleh. Pesta Babi. Sekarang, saya mulai dulu Sumatera. Ada oplah dan cetak sawah itu 200.000. Ini tahun ketiga, ini fotonya. Oke, clear ya. Aku ke Kalimantan Selatan. Ini clear, rawa kita jadikan. Ini rawa, di Merauke juga rawa. Nanti aku jelasin satu-satu. Ini datanya. Rawa kan?
Nah, kita ke Kalimantan Tengah. Ini juga rawa yang dulu masih ingat 1 juta gambut. Ya, ya. Itu kan rawa aku bangun kembali. Iya, Nih, iya. clear kan? Itu luasnya 500.000 hektar di sana. Kita garap secara bertahap. Ya, ya. 200.000. Tahun ini 200.000. Berarti 400.000 kan? Oke. Nah, kita ke Merauke. Merauke aku garap 60.000 hektar. Ini Rencananya 3 juta ya? itu seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia 3 Iya, juta? bukan Bukan di seluruh Merauke ya? Iya. Oh. Jadi nah begini Pak, realisasinya Ya, ini saya kan supaya perlu ini pentingnya konfirmasi. Iya. Biar publik Tabayun. tahu. Nah, Iya, ini- tabayun. Sumatera Selatan 200.000, Kalimantan Selatan dengan 200.000-an, Kalimantan lah. Terus Merauke yang tempatnya, yang Wanam itu, yang Haji Sam bantu negara. Ingat, itu bukan tanahnya, itu milik negara, BUMN. BUMN. Cuma hanya disuruh bantu. Tahu, bukan Haji Sam saja. Pertanyaanku ke Bapak, kenapa Haji Sam selalu disebut namanya? Padahal ada 100 kontraktor. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Kenapa suka fitnah satu orang? Ya. Apakah karena dia sukses? Apakah tidak bahagia kalau ada anak bangsa putra pribumi yang sukses? Nah terus Bapak kan sudah bisa tebak siapa yang menyerang. Nggak boleh begitu dong. Ya, ya. Republik ini merdeka atas Ya. perjuangan kita semua. Iya, betul. Nenek-nenek kita, benar nggak? Iya, iya. Jangan karena ada orang pribumi, kamu tembaki habis-habis. Iya, iya. Nah, oke, aku clearkan. Hmm. Kenapa tidak pesta babinya di Sumatera dengan Kalimantan? Kan lebih luas. Di sana itu yang diolah mungkin baru 1.000-2.000 hektar. Ini Kan ada dua bagian. Perlu di Aku jelasin Pak John. Iya. Ini 200.000 Kalimantan. Ya. 200.000 Sumatera CS sampai Aceh. Selesai ya? Ya. Di sana itu 60.000. Hmm. Dan itu untuk rakyat yang meminta. 100% rakyat, sejengkal tidak ada pemerintah, sejengkal tidak ada Haji Sam, sejengkal tidak ada punya saya. Itu 60.000 milik rakyat. Clear ya? Ya. Udah. Ya. Nah ini selesai. Nah ini saudara kita di Merauke, ini saudara kita. Apa tidak senang saudara kita di sana menikmati juga kesejahteraan? Nah ini testimoninya. Hanya 1 juta luas sampai 2-3 hektar berarti kan bisa dapat 3.750.000. Itu per hektar saya per hari Pak. Kalau 1 bulan mungkin 15 juta. Stop. Ini semua traktor ini adalah gratis. 3 kapal angkatan laut, Pak Kasal aku berterima kasih, mengangkut traktor ke sana. Karena kita ingin percepat perubahan nasib saudara-saudara kita. Dan itu gratis semua. Aku diundang gubernurnya, bupatinya. Ini kita hibah. Nilainya 500 miliar. Nah ini traktornya kita angkut ke sana. Dan hibah. Masa marah kalau dibuat sejahtera saudara kita di sana? 60.000 ini, saya ulangi, itu lahannya mereka, kita kerjakan, traktor diserahkan dengan bibit gratis semua. Menurut Bapak, bagus nggak? Ini mungkin yang nggak sampai informasi ini ke publik ya, salah satunya ya, sehingga muncul itu. Apa yang menjadi sorotan itu kan pembukaan lahan untuk kelapa sawit. Iya. Sebenarnya yang jadi sorotan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Amran kan berkaitan dengan lahan pertanian ya, bukan sawit. Ini bukan untuk sawit kan? Nah, sawit juga tidak ada. Saya kan menterinya. Oh, nggak ada sawit. Ini kan nggak ada sawit di sana. Mungkin ada sawit tempat lain, tapi itu sudah lama, sudah panen. Di apa namanya, ini maksud saya yang dipersoalkan deforestasi itu kan untuk penebangan hutan untuk kelapa sawit. Kalau begitu keliru dong. Jangan dihubungkan dengan pemerintah. Enggak, di pesta babi itu kan Jangan salah dihubungkan satunya. di pemerintah sekarang. Oh, Itu kan sudah panen, sudah lama. Dan itu kalau tidak salah perusahaan ini asing. pentingnya. Ini perusahaan pentingnya asing. Ini sawit kan tidak ditiup langsung jadi. Sawit itu berbuah, itu butuh. Jadi bukan pembukaan lahan baru ya? Iya sudah. Sekarang sudah terjadi lama nih. Ada di sana memang sawit. Saya pernah lihat di Bopendigul. Itu luas. Tapi saya katanya nih, saya tidak tahu persis karena saya tidak ke perusahaannya. Saya cuma lihat dari heli. Itu perusahaan asing. Lah kenapa itu tidak pernah digubris? Menurut aku tanya Bapak nih, kenapa itu digubris? Haji Sam datang membantu negara dan bukan tanahnya itu yang PSN ini, kan bukan tanahnya. Lah kenapa disoroti dia? Apa tujuannya? Yang asing di sana sudah lama, kenapa tidak pernah digubris? Toh kalau Haji Sam ke depan mau tanam sawit, di mana salahnya? Saya tanya Bapak, asing saja bisa tanam di Bopendigul. Menurut Bapak gimana?
Fair nggak ini kehidupan? Nggak fair nih kalau Ya, kalau ini nggak janganlah. fair. Jadi ubah pesta babi jadi pesta panen, Pak. Ya, oh ya. Bahkan ada pengakuan dari toko di tapi saya belum konfirmasi ya, tapi saya lihat di medsos ya bahwa dia nggak setuju dia dimasukkan di dalam film itu gitu. Siapa? Karena ada toko yang Oh iya betul. iya Keberatan. mengaku keberatan. Di sana Karena satu itu batang rawa pun- katanya, itu bekas rawa, itu bukan hutan. Ini gitu. rawa, ini nih. Aku tunjukkan, Iya. Pak. Ini rawa yang kita kerjakan. Tunjukkan. Jadi ini heran ini. Saya tidak tahu segelintir orang. Saya tanya, Pak, kenapa bukan pesta babinya di Sumatera? Atau aku tanya Bapak, kan pertanyaan bolehlah saya 3. Pertanyaan dari 100 pertanyaan Bapak, saya 3 lah. Sumatera, kenapa bukan pesta Sumatera atau Kalimantan? Menurut Bapak, kenapa Papua dan itu jumlahnya kecil? Hanya 1000-an di situ yang Wanam. 2000-an, 5000-an lah. Ini yang bisa menjawab yang bikin film Pesta Babi. Nah, yang pertama. menurut- yang kedua, kalau menurut saya Bapak, kecurigaannya Bapak? Makanya yang kedua, saya juga nggak yang pertama kan informasinya bahwa ada hutan dibuka lahan baru menjadi kelapa sawit. Itu informasi yang muncul ya di banyak platform ya yang kemudian Pesta Babi itu Bahkan, maaf, aku dikaitkan- potong. Bahkan 2,5 juta katanya. apa Iya kan? 3 juta hektar 3 juta hektar. di Merauke. Lah, kita baru buka saja ini baru yang 60.000 yang paling besar, itu punya rakyat, rawa. Coba tunjukkan, Kak. Ini Padi gambarnya. dan tebu juga ya. Nah, Ada padi dan tebu. Tebu juga ada, tapi tidak seluas itu. Dan itu sudah lama izinnya, sebelum saya menteri. Ini berita ini. Oke, nah ini dulu, ini Pak, rawa. Ini kan rawa, ini jadi padi. Ini punya petani. Kenapa tidak bahagia kalau kita ingin mensejahterakan saudara kita di Papua, Iya, iya. di kawasan timur? Beliau ini, saudara kita ini berhak untuk sejahtera juga. Ini traktor aku berikan secara hibah, dan itu perintah presiden. Nah saya tanya Pak, di sana kan ada sawit asing, sudah lama, puluhan tahun. Sudah berbuah, sudah giling. Lah, kenapa nggak pernah digubris? Ini Haji Sam belum punya sawit 1 batang, Iya, iya. kok dia difitnah? Bukan karena keluarga saya, kita harus sportif. Iya, iya. Nah, ini dia yang dia bangun adalah sawah membantu negara, itu pun rawa, itu pun punya negara. Iya, iya. Bukan punyanya. Dan menurut dia, subjektivitas dia, rugi. Dan kontraktornya, oke, kontraktor lagi. Kontraktornya bukan Haji Sam saja. Kan Ada banyak kontraktor juga 100 ya. lebih. Kenapa kontraktor di Sumatera nggak dimunculkan namanya? Iya. Nah itu ratusan ribu. Iya. Kenapa kontraktor Kalimantan Selatan tak munculkan namanya? Iya. Nah itu ratusan ribu, puluhan ribu. Kalimantan Tengah. Menurut Pak Amar kenapa itu? Dia targetnya, Oh. mungkin targetnya, karena dia tidak bahagia karena orang sejahtera. Padahal itu dari Iya. Allah. Ya, Dan dia hubungkanlah dengan saya. Kembali yang tadi itu ya. Takdir. Nah, Wanam, ini Pak, kan dikira ada lagi fitnahnya bahwa kayunya besar-besar dijual. Iya, iya, Itu kan ada. iya. Nah, Itu ini. juga masuk juga itu. Ini gambarnya, ini gambar. Coba tunjukkan. Tuh Pak, stop. Kira-kira itu Pak, ini kayu-kayu nih. Ini bisa diekspor, dijual ini Pak. Kayak gini, ini rawa. Ini nih, kayu ini. Ini yang muncul belakangan ini apa informasi yang kemudian Ini. membantah itu. Ini Iya. kayu ini Pak. Nah, ini belum ada sawahnya Pak. Dan ini punya negara. Bukan punya Haji Sam. Ini, yang digarap nih. Terus. Lah, maaf, katakanlah. Stop. Katakanlah, saya tanya Pak Johan. Katakanlah, ini, maaf ya, sawit di Indonesia ada lebih 10 juta hektar. Katakanlah, Haji Sam mau tanam sawit sesuai regulasi Indonesia. Masa asing bisa, Haji Sam tidak bisa? Iya, iya, iya. Harusnya sama dong. Lah, Harusnya yang diperlakukan asing sama. sudah Iya, jalan duluan, iya, iya. dulu, Iya, sudah besar ini pabriknya di sana. Lah kenapa ini baru datang membantu? logikanya harusnya ya boleh dong logikanya. Lah ini Apalagi terus asing aja boleh. asing aja boleh. Nah terus ini stop. Ini kayu-kayu ini Pak. Ini kayu-kayu kecil. Ini kayu ini kayu. Ini apa bisa dijual ini Pak? Kayak ini besarnya. Ini rawa Pak hamparan dan itu bekas mife yang dulu. Nah ini pun luasannya kecil, tapi 60.000 itu yang tadi sudah milik masyarakat. Memang punya masyarakat, kita kerjakan, kita biayai 35 juta 1 hektar, baru serahkan ke masyarakatnya. Bagus nggak program presiden menurut Bapak? Ya bagus kalau itu. Lah. Kalau itu. Jangan, jadi
Aku yang jawab tadi karena Bapak belum jawab. Ah. Kenapa pesta babinya Merauke? Merauke sensitif, ingin ganggu ini republik. Kalau pesta babinya di Kalimantan atau Sumatera, itu tidak terganggu. Tapi Soalnya di sana sensitif ya, sensitif Papua ya. sehingga di sana, dan itu kepentingannya apa? Dia ingin ganggu ini republik, menurut saya. Aku harus berani sampaikan, kenapa? Ya, Saya yang pimpin di sana. Iya. Dan saya yang tanggung jawab. Clear Pak ya? Iya, iya. Gambarnya ada, datanya ada. Aduh capek Pak. Yang informasi baru yang rawa ini, yang belakangan muncul ya. Iya. Bukan karena diterangkan ini, tapi belakangan muncul ternyata itu bekas rawa itu. Rawa yang MIFE dulu perencanaannya, yang dulu. Kan rencanakan dulu tanam tuh. Kayak 1 juta gambut. Iya, iya. Bapak tahu kan? Nah, kembali 1 juta hektar. Ini aku kerjakan. Iya. Daripada terlantar. Kalimantan ya. Nah, Kalimantan. Baru MIFE. Ini gambarnya Pak. Ini masih ada sisa. Jadi ya susah Pak. Ya membangun opini-opini fiksi orang-orang yang tidak senang dengan negara kita. Tahu Pak, katakanlah karena keberatan ini rawa kita jadikan produktif, kita hentikan. Terus El Nino sekarang, El Nino Godzilla datang, tiba-tiba kita kekurangan beras, yang kelaparan 1 juta, 2 juta orang, mau nggak sutradara itu bertanggung jawab? Baru fitnahnya 2 juta, berapa 2,5 juta ya? 3 juta. Dia pemerintah membuka 3 juta hektar di Merauke untuk padi dan tebu. Saya buka. Ini yang lebih banyak di Sumatera Selatan ya. Dan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Aceh. PSN ini Pak maksudnya. PSN. Iya, iya. Dan itu negara punya Pak. Iya, betul. Dan kalau ada temannya Pak Johan, temannya juga siapa pesta babi itu, sutradara. Kalau ada dia mau kontraktor kerja sana, hari ini aku terima. Silakan. Silakan, hari ini aku terima. Dan yang herannya 100 Asal profesional ya. 100 kontraktor. Hanya satu yang Kenapa gitu. Jisam di Iya, itu? iya, iya. Apa maksudnya? Iya. Kenapa sentimen banget? Bukan karena keluargaku. Iya. Siapapun aku bela. Ini anak bangsa kita harus bela. Masa asing boleh masuk, Boleh deh. orang pribumi nggak boleh masuk? Ya Iya, bener aja. Kalau pesta babi mau masuk, kontraktor hari ini saya terima. Sampaikan ke beliau, mana tahu Bapak kenal, saya tidak kenal orangnya. Hari ini saya terima untuk menggarap sana dan tidak merangkal regulasi. Dan bila perlu, kan bukan Haji Sam saja, banyak ratusan nih kontraktor. Ya sebenarnya podcast ini nggak bahas soal pesta babi sebenarnya. Iya, tapi lagi menarik. Kita ingin menggali profil. Betul. Ini kan lebih menjurus ke gerakan anti korupsi sebenarnya. Wah, podcast betul. ini. Kali itu Sehingga kita gali terutama hal-hal yang menyangkut tindakan-tindakan tegas Pak Amran. Itu kan publik apa yang cerita-cerita di balik berita ya, dan kadang-kadang kan orang tegas itu ada belakangnya itu ada ancaman. Betul, itu selalu melekat tuh, Ada, jadi satu bagian yang tidak terpisahkan gitu. Makanya kita menggali tadi. Jadi gini Pak, kalau kita melakukan kebaikan, pasti rintangannya banyak, ancamannya banyak. Menjadi baik, menjadi buruk juga banyak musuhnya. Ini kami sudah ikhlas lahir batin bahwa yang menentukan takdirku, nasibku, ajalku adalah Allah. Belum ada pencabut nyawa di republik ini, di dunia, kecuali Allah dengan malaikatnya. Belum saya temukan. Jadi udahlah, aku bismillah aja untuk jangan kita ego hidup. Ini hidup sementara. Kita harus bekerja dengan semaksimal mungkin agar negara ini berkelanjutan ribuan tahun dan kita menyiapkan karpet merah untuk generasi berikutnya. Maaf, dengan segala hormat Pak Johan. Presiden kita sangat visioner. Beliau cita-citanya luar biasa. Hilirisasi. Bayangkan Pak, ini sudah terjadi dalam waktu singkat. Swasembada pangan. Pangan juga sudah swasembada untuk 11 yang dijaga oleh pemerintah. Jangan hitung jengkol. Ini pangan Termasuk selesai. gula dong? Protein selesai. Biodiesel B50 mulai 1 Juli tidak ada impor solar. Dan itu pertama dalam sejarah. Per 1 Juli. 1 Juli nanti ini. Iya. Nah, itu Menteri SDM Pak Bahlil sudah umumkan. Nah, kembali yang tadi. Nah, kita tinggal etanol. Etanol nanti dari sawit juga. Ini kita sudah temukan. Kalau ini mandiri pangan, mandiri air kita banyak, mandiri bensin, mandiri energi, mandiri protein,
Setiap pulau mandiri, itulah mimpi kita di Papua, bagaimana pangan mandiri, tetapi kearifan lokal, pangan lokal kita tidak lupakan. Sagu, ubi. Ini kami mau rapat besok ya, lusa. Besok kita rapat dengan saudara kita dari Merauke, Papua Barat, Papua Selatan. Kita rapat bersama, rancang bangun, apakah mau ubi, ada yang mau ubi kayu. Jadi itu Pak, kalau anti korupsi itu mutlak. Pak Johan kan anti korupsi dari KPK. Itu sebenarnya dulu waktu Bapak masih di KPK, aku cabangnya KPK di pertanian. Oh, iya. Karena aku ada KPK di sana. Kalau Pak, aku mau macam-macam, nggak usah sebut keluarga Jisa macam-macam. Kalau aku macam-macam, mana berani aku panggil KPK di tempatku? Iya. Benar nggak? Logikanya itu ya. Logikanya, beliau datang juga ke tempat saya dulu. Pak Ketua KPK. Pak ya, Ketua waktu KPK. itu, ya. Aku undang Pak, tolong bantu, ada orang. Siapa namanya dulu itu? Pak Farid ya? Siapa Pak? Yang Pak Farid dulu yang KPK-nya itu. Ketuanya? Bukan, ada yang tugas di kita. Ya, Jadi, Pak Amran sudah hampir lebih dari 1,5 jam. Nggak terasa. Terima kasih Sama-sama, diberi Pak. kesempatan untuk ngobrol dan Iya. cerita-cerita yang saya yakin menarik ya. Tadi cerita-cerita di balik berita yang dilakukan oleh Pak Amran. Sahabat Akal Sehat, demikian ngobrol saya dengan Pak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian kita. Saya Johan Budi, sampai jumpa.